Hingga saat ini bagaimana tingkat permintaan EU sendiri terhadap produk tambang dari Indonesia? Ya kan kalau produk tambang kan tidak bisa secara langsung ya, kan harus diolah. Iya. Sebetulnya EU itu untuk market itu pasar hasil-hasil byproducts dari tambang kita, hasil-hasil tambang kita tidak begitu signifikan, Ade begitu. Tidak begitu. Kita sudah ada data di Kementerian Perdagangan itu sebetulnya itu kurang dari 1% sebagai tujuan ekspor ya, karena banyak hasil-hasil tambang kita yang diolah di Indonesia itu ya, kebanyakan kita ekspor ke Cina, ke Korea Selatan, ke Australia, ke EU itu sebetulnya kecil sebagai pasar, ya gitu. Jadi itu yang kemudian kita sesalkan. Ya. Tapi mereka kemudian secara internasional terus mengugat Indonesia, melakukan pembalasan ya. Juga mereka sekarang sudah mengeluarkan yang namanya deforestation regulation, suatu peraturan untuk deforestasi. Jadi komoditas yang masuk ke dalam EU, batas-batas negara di EU itu harus ada certification mengenai bahwa produk ini dihasilkan bukan dengan suatu kegiatan yang menimbulkan deforestation. Ya. Jadi nanti itu komoditas kita bisa kena impact ya seperti kokoa, ya kan, CPO kita, kopi kita, kemudian yang lainnya yang pengolahannya itu ya, itu dilakukan oleh petani-petani kita di daerah, di desa-desa, Adik, yang terus terang kan mereka juga belum bisa gitu untuk melakukan compliance terhadap standar internasional, standar yang diberikan oleh EU. Nah, kita mau sebagai juga negara yang bertanggung jawab ya, sebagai anggota komunitas global yang bertanggung jawab, kita juga sadar bahwa climate change ini, kerusakan itu sesuatu yang real. Dan Indonesia punya kontribusi besar. Sebagai negara yang penduduknya besar, kita banyak memiliki hutan, kita punya kontribusi besar untuk menangani soal climate change ini. Ya. Kita juga ingin menekan deforestation, kan begitu. Tapi kan itu juga cara yang tidak merugikan rakyat kita secara luas, begitu kan. Betul, Pak. Ya. Nah, dalam hal ini mungkin ini misalnya dari EU mengajukan kembali retaliation. Di satu sisi kemarin juga sempat mengajukan banding. Sudah adakah sebenarnya komunikasi secara direct, diplomatically yang pernah Anda jalin dari Kementerian Perdagangan bertemu dengan EU langsung dan membicarakan Loh, mengenai kita kan sekarang ini, sedang melakukan ini, melakukan negosiasi mengenai perjanjian CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, ya. Yang sebetulnya sekarang ini sudah pada final stages. Nah, kemarin minggu lalu itu ada pertemuan selama 3 hari di Yogyakarta. Nah, kita selalu berkomunikasi, kan ada tim INEU, itu negosiator dari Indonesia, ada tim dari Kemendak. Kita selalu berkomunikasi soal ini gitu. Kita juga ingin bahwa jangan sampai isu-isu ini kemudian merusak kita ini kan. Kita juga ingin Indonesia punya kepentingan bahwa siapa ini bisa diselesaikan. Sehingga produk-produk Indonesia itu bisa masuk ke dalam pasar EU secara lebih mudah dengan duty yang sangat rendah ataupun zero sekalipun, kan begitu. Nah, ini kan juga penting bagi Indonesia. Juga penting bagi mereka untuk trade ini kan, untuk perdagangan ini. Nah, tapi kalau ada isu-isu seperti ini kan mengganggu. Dan itu selalu kita sampaikan kepada pihak negotiators dari EU ini. Respon mereka seperti apa, Pak? Ya, begitulah. Mereka juga kan punya stakeholders yang lain kan. Ada negara anggota mereka juga harus bertanggung jawab gitu. Tapi ini selalu kita sampaikan secara langsung. Gitu. Baik, Pak. Dan ini juga mungkin yang terbaru nih, Pak. Ini ada data yang kami dapatkan. Uni Eropa akan melanjutkan upaya untuk mencapai solusi yang disepakati bersama atas sengketa biji nikel, termasuk terus mengajak Indonesia untuk bergabung dalam Multi-Party Interim Appeal Agreement atau MPIA. Pak Bara, bagaimana pandangannya terhadap hal ini? Ya, kalau mereka ingin mengajukan ada berbagai mekanisme dalam WTO, tapi yang penting kan kita ingin mengajak mereka untuk menghormati. Segala opsi tentu kita lihat ya. Tapi kita sudah mendapatkan instruksi langsung dari Presiden Jokowi bahwa kebijakan beliau, sikap beliau tidak berubah, bahwa ekspor ini akan terus kita pertahankan. Tidak akan kita berubah, kita tidak akan tunduk pada tekanan negara manapun, termasuk juga EU begitu. Jadi tentu saja Kementerian Perdagangan punya kewajiban sesuai dengan role kami ya di Kementerian Perdagangan. Tentu kita juga harus bisa memperkuat, ya, menjaga dari kebijakan ini. Tentu segala options ya kita pertimbangkan. Tapi kan sekarang tentu di WTO ini kita sudah mengambil langkah untuk melakukan banding, dan itu sudah kita file banding itu secara resmi, dan kita minta EU untuk juga mempertimbangkan itu, menghormati itu. Gitu. Karena downstream policy di Indonesia is a necessity ya, Pak. Is a necessity dan is here to stay, dan itu kita sudah berlangsung begitu panjang, sudah lama, dan benefitnya itu, added value-nya sudah kita rasakan di Indonesia. Proses industrialisasi itu sudah berlangsung secara cepat, Ade, kan? Itu kan karena juga salah satunya akibat langsung dari kebijakan ekspor ban itu, pelarangan ekspor. Baik, Pak. Dan terakhir, bagaimana Anda juga melihatnya optimisme Anda terkait masalah gugatan WTO? Kemarin ada article for consultation yang keluar dari IMF. Di satu sisi dari Amerika sendiri, Inflation Reduction Act ini juga seakan-akan mengucilkan nikel Indonesia. What's your stance about this, Pak? Ya, kalau misalnya mengenai Inflation Reduction Act, itu kan juga sebetulnya tidak semata-mata ditujukan kepada Indonesia secara spesifik. Itu kan hanya dikatakan, ada satu pasal mengatakan
negara-negara lain bisa menikmati ya semacam perdagangan bebas dengan duty ya, dengan bea masuk yang low kalau mempunyai perjanjian perdagangan dengan Amerika, kan begitu kan. Dan memang pada saat sekarang kita tidak mempunyai apakah itu FTA ataupun bentuk kerjasama lainnya dengan Amerika Serikat. Tentu kita terus melakukan upaya kan untuk melakukan negosiasi dan pembicaraan terus dipimpin oleh Menko Luhut Panjaitan, kan sudah ada pembicaraan terus dengan Amerika. Yang kami yakin bahwa mereka juga bisa mengerti sikap Indonesia, dan bagi kita kan kami tahu bahwa Amerika adalah sahabat dan Amerika menganggap Indonesia juga penting secara geopolitis kan, posisinya sangat strategis, negara terbesar di Asia Tenggara. Jadi saya terus terang cukup optimistis bahwa kita bisa terus melanjutkan program industrialisasi di downstream ini untuk kepentingan Indonesia. Dan untuk EU sendiri Pak, bagaimana optimisme Anda mengenai kasus dan sengketa ini? Ya, kita tentu saja tidak bisa memprediksi apa nanti hasil dari appellate body itu ya, majelis banding. Tapi tentu kita siap dengan segala kemungkinan ya. Nah, in the meantime kan ini appellate body-nya belum terbentuk, majelis bandingnya. Kita terus melanjutkan dengan proses industrialisasi ini. Kalau toh nantinya kita harus juga merubah kebijakan kita kan, karena sudah ada keputusan final, yang mungkin tidak menguntungkan Indonesia, tapi pada saat nantinya tentu kami yakin semua bahwa kita sudah menjadi suatu negara yang downstream industrinya itu jauh lebih kuat daripada sekarang. Baik Pak. Ya. Pak, dari Kementerian Perdagangan juga terima kasih banyak sudah berjuang dan mengajukan aspirasi Indonesia. Downstream policy is must, hilirisasi is necessity. It's here to stay kalau katanya Pak Bara. Baik Pak, demi Indonesia yang lebih maju for the sake of our nation.